Saya terus rekor ini saya ganti dua persoalan ini persoalan mulai ini, tapi karena dipaksa harus beratas yang itu ya kami coba dan beratasnya sistem yang ada. Saya berterima kasih kepada LPSI yang telah membuat sistem yang insya Allah bisa mengkabel dan transparan. Saya berterima kasih kepada BPL yang telah siap membantu bimbingan dari kita. Terima kasih. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk mengusulkan acara ini. Dari semua proses ini kami lakukan berkat arahan dan bimbingan Bapak Rektor. Demikian sambutan kami, lebih dan kurang bermaafkan, dan selanjutnya kami Pak Rektor sebentar bisa melepas terkait kali ini. Bila tidak lama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa peserta KKN yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Al-Ulem sekaligus melepas mahasiswa peserta kuliah kerja nyata bulan UHO semester genap tahun ajaran 2019-2020. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Samun F. SSI, MSI, MSc dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati para wakil rektor, ketua senat, ketua lembaga, ketua dewan guru besar, ketua kode etik, para rekan, para wakil rekan, para OPT, para dosen dan tim lapangan, serta terkhusus mahasiswa serta KKN reguler semester genap tahun 2020. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan ya untuk melaksanakan aktivitas kita, khusus dalam rangka pelepasan mahasiswa dan KKN Universitas tahun 2020. Salawat dan salam mari selalu kita curahkan kepada seluruh rasul-rasul utusan Allah, terkhusus kita yang muslim kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, terkhusus kita semua yang insya Allah mudah-mudahan tetap sehat, tetap kuat, ya, melaksanakan seluruh aktivitas, seluruh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan semoga juga selalu dihindarkan dari para bahaya, terkhusus dari pandemi COVID-19 yang sekarang ini sudah memasuki bulan yang ke-9 katanya. Sejak bulan Maret sampai dengan November yang kita nggak ngerti sampai kapan. Makanya mari kita selalu berhati-hati, menjaga diri kita. Ya, kita mulai dari diri kita dengan orang-orang terdekat kita, ya, suami, istri, anak, teman di kosan, teman di rumah, ya, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kontak. Sedikit mungkin, seminimal mungkin kontak fisik dengan orang lain, terutama orang yang kita tidak tahu riwayat perjalanannya kemana. Bapak Ibu, para peserta KKN yang sama berbahagia, ya memang pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, di Indonesia dan juga kita di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Ya mau dibilang ada, tapi yang mengejutkan adalah kemarin hasil survei itu Kota Kendari itu ternyata termasuk yang tidak percaya dengan COVID. Artinya surveinya rendah bahwa yang kita percaya dengan COVID. Ya kita beranggapan saja bahwa penyakit itu ada di mana saja, wabah itu pasti ada saja. Makanya yang paling utama adalah kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat, dalam bekerja, dalam segala hal.
kehati-hatian itu kita sangat butuhkan. Ya, tidak termasuk di dalam sistem kegiatan akademik di Universitas Saloleo sudah 8 bulan, tidak pernah masuk kampus, tidak pernah berinteraksi, ya kegiatan akademik kita, tapi alhamdulillah masih tetap kita bisa kerjakan walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita mau wisuda mahasiswa sudah 2 kali semasa pandemi COVID ini, dan alhamdulillah jumlahnya ya memang walaupun tidak sebanyak kalau pada saat yang biasanya ya, itu sekitar ya berkurang sekitar 15-20%. Tapi paling tidak kita berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh mahasiswa di Universitas Saloleo. Wisuda terakhir kemarin itu sekitar 1.500, kemudian wisuda pada bulan Agustus kemarin sekitar 1.700. Artinya apa? Ya alhamdulillah berarti kan kegiatan akademik kita masih bisa berjalan dengan baik. KKN kemarin kita sudah kerjakan juga dengan melibatkan kalau salah sekitar 2.400 mahasiswa. Kemarin kita sudah kerjakan dan alhamdulillah sudah selesai. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab Universitas Saloleo, bagaimana mengedukasi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang lagi selama 30 hari ke depan kita akan melaksanakan KKN reguler. Kalau kemarin KKN tematik, sekarang reguler. Kalau kemarin kan idenya dari dosennya, sekarang itu idenya dari mahasiswa. Jadi kita balik. Jadi kalau kemarin kan ide dari dosen, waktu KKN tematik. Nah sekarang KKN regulernya itu idenya sekarang dari mahasiswa. Bagaimana mereka berimprovisasi, berinovasi untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID-19. Tapi tidak terbatas itu saja, tapi termasuk juga yang lainnya. Artinya bagaimana memulihkan ekonomi, kemudian bagaimana masyarakat bekerja dan lain sebagainya. Paling tidak dengan itu tujuan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat Sulawesi Tenggara di masa pandemi COVID-19. Itu yang paling utama. Pesan saya satu kepada seluruh mahasiswa, tetap berbuat, bekerja dengan semaksimal mungkin dalam tatanan tetap menjaga harmonisasi di antara kita semua, dan yang paling utama lagi adalah menjaga nama baik dan walaupun tidak dipantau secara langsung oleh dosen pembimbing, tapi ada di mahasiswa semua harus sadar bahwa di masa pandemi COVID ini berilah contoh kepada masyarakat Sulawesi Tenggara tentu saja, untuk bisa membawa diri pola hidup sehat, kemudian bagaimana beraktivitas di masa pandemi itu. Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Pendidikan, edukasi untuk saya buka sedikit kira-kira kelihatan banyak. Sampai nanti dibilang nanti bukan rektor ya. Jadi saya buka dikit biar kelihatan. Artinya seperti itu tadi. Jadi tunjukkanlah kepada masyarakat, mari kita bantu wilayah kita Sulawesi Tenggara ini di masa pandemi COVID-19 ini, agar semua kegiatan kita, baik kegiatan masyarakat, kegiatan perkantoran, kemudian kegiatan ekonomi, semuanya lah kita usahakan tetap bisa bergairah, bisa terlaksana di tengah seluruh keterbatasan yang kita miliki, ya, di tengah seluruh keterbatasan yang menghambat kita. Tapi saya selalu berpesan, jadikanlah kesusahan itu bukan sebagai rintangan, tapi jadikanlah kesusahan itu sebagai tantangan untuk bisa melewatinya. Harus bisa, karena saya selalu mengatakan bahwa satu yang modal utama manusia, ya, kita sebagai makhluk Tuhan, ya, yang diberikan akal. Satu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain adalah akal kita untuk bisa beradaptasi. Jadi artinya apa? Sesulit apapun kehidupan ini, sesulit apapun masalah ini, kita itu dibekali dengan akal untuk bisa beradaptasi dengan dengan semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Artinya banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau dari kampung datang dikendalikan, yang ya biasanya kalau di kampung dimasain sama orang tuanya, cucikan sama mamanya, bapaknya. Pada saat datang ke sini ya harus membiasakan diri, nyuci sendiri, belanja sendiri, masak sendiri. Semuanya seperti itu. Nanti kalau misalnya ke depan nanti pada saat keluar lebih jauh lagi, ya harus bisa menyesuaikan lagi. Kalau ada rezeki nanti misalnya bisa keluar negeri yang berbeda iklim dengan kita, harus menyesuaikan diri lagi.
Ya contohnya kita di Sulawesi Tenggara, itu kan rata-rata suhunya tiap hari kan 30 derajat. Pada saat misalnya ke Malang, ya yang suhunya sekitar kalau malam bisa 20. Apalagi kalau ke luar negeri yang punya 4 musim, kalau musim dingin itu bisa sampai -10. Artinya apa? Tapi buktinya kan yang pergi semua itu kan bisa survive, bisa selamat semuanya. Kenapa? Itu tadi kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Dan karena kita punya akal, jadi semua masalah yang ada kita jadikan sebagai tantangan untuk mencari solusi terbaik bagi kita, bagi komunitas kita, bagi daerah kita. Dan salah satunya mudah-mudahan dengan KKN reguler tahun 2020 ini, sumbangsi Universitas Saroleo melalui mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan berinteraksi langsung dengan masyarakat bisa memberikan sumbangan untuk mencari jalan keluar, memberikan jalan keluar di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya mahasiswa Universitas Saroleo pasti bisa bekerja dengan baik. Karena sekarang kan programnya sudah jalan semuanya, sudah lancar semuanya. Dan insya Allah nanti sistem pelaporannya juga per minggu. Ya pada saat selesai KKN itu semua udah clear, nilainya langsung keluar. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah, cepat sekarang. Memang kekurangannya ya kita kurang berinteraksi. Tapi insya Allah mari kita berdoa semua kita. Ya 40 orang yang berdoa aja udah bagus ya Pak Ustadz ya. Paling ada ribuan yang berdoa gitu ya. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera hilang, segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kadang-kadang ya ada yang bilang juga bahwa pandemi COVID ini menghilangkan silaturahmi. Nah, tapi mudah-mudahan silaturahmi itu kan bukan dengan jabat tangan atau cipika-cipiki, tapi insya Allah dengan ketemu muka walaupun secara virtual dan melalui suara dan insya Allah semua bisa berjalan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama berusaha, terus kita di Universitas Saroleo, mari kita bersumbangsi terhadap kemajuan daerah kita Sulawesi Tenggara, terutama di masa pandemi COVID ini, memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya yakin dan percaya dari mahasiswa satu yang saya titip pesan, pertama jaga nama baik Universitas Saroleo, selesaikan program, kerjakan dengan baik program itu, dan utamakan, usahakan bisa berguna bagi masyarakat Sulawesi Tenggara di masa pandemi COVID ini. Dan yang terakhir, satu yang ingin saya tekankan, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, karena itu yang paling penting. Jadi apa gunanya juga pergi KKN dan lain sebagainya, tiba-tiba di sana sakit, kan nggak enak gitu. Jaga kesehatan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian sebagai garda terdepan untuk sosialisasi pendidikan, edukasi masyarakat tentang COVID-19. Jadilah di garda terdepan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa beginilah kita berpikir, beginilah kita berlaku dan lain sebagainya. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa semua yang kita kerjakan mendapat berkah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik, ya, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian hindari kontak fisik, ya, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan kalau setelah selesai beraktivitas di luar. Pada saat masuk rumah, usahakan cuci muka, cuci tangan dengan sabun. Paling tidak itu kita mulai dengan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita di rumah maupun di kantor. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya langsung lepas saja. Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Saroleo tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020 saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Berikan kontribusi Universitas Saroleo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
X1, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kesan dan kesan saya selama mengikuti kegiatan KKN di Kelurahan Anewoi. Adapun kesan saya sangat berterima kasih kepada Pak Lurah dan staf-staf Kelurahan Anewoi yang telah menerima kami dan membimbing kami dengan baik selama mengikuti kegiatan KKN di Kelurahan Anewoi. Adapun pesan saya buat Kelurahan Anewoi, semoga Kelurahan Anewoi menjadi kelurahan percontohan di Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Jaya Pratama. Kesan saya terhadap Kelurahan Anewoi sangat menggembirakan karena kami disambut dengan baik dan dibimbing dengan baik serta dengan teman-teman yang sangat kompak dalam menjalankan program kerja KKN. Kemudian saran saya buat Kelurahan Anewoi, semoga kedepannya lebih berkembang dan bisa mempunyai daya saing di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardianto, mahasiswa KKN Universitas Saloleo yang bertempat di Kelurahan Anewoi. Jadi untuk kesan, saya sangat berterima kasih kepada Pak Lurah Anewoi beserta staf di sana yang telah menerima dan membimbing kami selama pelaksanaan KKN. Dan untuk pesan saya, sukses terus untuk Kelurahan Anewoi dan semoga dapat selalu diberi jalan perkembangan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Kelurahan Anewoi luar biasa.